Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini atau video ini kita akan membahas materi lanjutan dari dasar teori graf bagian 1. Kita kemarin sudah membahas beberapa definisi formal graf. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah representasi matriks untuk graf. Dan ada juga beberapa representasi lain yang untuk graf ini ya. Oke, saya akan lihat sejauh mana yang sudah kita bahas kemarin. Ini kita sudah bahas. Ya. Oke, sudah kita bahas banyak sekali. Saya kira sudah kita bahas ya. Ya, ini sudah. Nah, oke. Jadi poin 1 sampai dengan 4. Ya, ini poin 1 sampai dengan 4 ini kita sudah bahas. Nah, kita akan bahas untuk poin 5 dan 6. Jadi beberapa graf sederhana dengan struktur khusus dan representasi graf dengan matriks dan daftar atau list ya. Ini istilah kalau bahasa Inggrisnya list gitu ya, kalau Anda tidak kok daftar ya, nah, ini maksudnya list. Ya, list ini nanti akan kita bahas di beberapa slide depan. Ya, pertama akan kita lihat definisi tentang graf lengkap. Notasinya adalah huruf K. Di sini ada N. N itu adalah jumlah node-nya atau jumlah simpulnya. Jadi kita ingat kembali bahwa graf sederhana merupakan graf tidak berarah dan tidak memiliki sisi ganda dan juga tidak memuat gelang. Ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, ya, bahwa graf berarah itu graf yang tidak, graf sederhana adalah graf tidak berarah, oke, fix itu, dan dia tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat gelang. Nah, ini kita akan kembali lagi mengingat apa yang disebut sebagai graf sederhana. Nah, oke. Nah, bagaimana tentang graf lengkap? Kita misal punya N bilangan asli, N itu nilainya adalah 1, 2, dan seterusnya. Nah, graf lengkap atau istilahnya complete graph dengan N simpul, ya. Jadi N itu jumlah simpulnya, dinotasikan nanti dengan huruf K besar. N itu adalah di sini untuk jumlah simpulnya, adalah graf yang setiap simpulnya bertetangga dengan simpul yang lain. Oke, jadi setiap simpulnya bertetangga dengan semua simpul yang lain yang ada di dalam graf itu. Nah, ini contohnya. Tetapi diingat, ini masuk ke dalam graf sederhana ya. Dia tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat gelang. Itu yang perlu diingat. Jadi ini apa tuh namanya? Kita kan membahas tentang graf sederhana dengan struktur khusus ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah semua tentang graf sederhana. Ya. Nah, ini K1 ya berarti dia hanya ada satu simpul. Dia harus bertetangga dengan semua simpul yang lain, tapi ini karena satu simpul ya sudah satu titik saja. Kalau K2 berarti dia punya dua simpul. Dia bertetangga dengan semua simpul yang lain karena tetangganya hanya satu masing-masing ya sudah. Seperti ini. Nah, K3 dia berarti mempunyai tiga simpul, masing-masing harus saling bertetangga. Nah, sehingga seperti ini. Oke, sekali lagi ingat karena ini graf sederhana, tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat gelang. Keempat, dia memiliki 4 simpul, masing-masing bertetangga dengan yang lain. Ya, jadi V2 dengan V3, V2 dengan V4, V2 dengan V1, dan seterusnya. K5 juga demikian gitu ya. Ini contoh graf lengkap. Nanti K6, K7, dan seterusnya bisa Anda coba sendiri. Oke, next. Graf lingkaran atau graf siklis. Notasinya ini C. C, N itu adalah banyaknya simpul.
graf siklis dengan N simbol. Nah, ini N adalah lebih besar sama dengan 3. Kenapa untuk N kurang dari 3 itu tidak bisa? Oke, nanti kita lihat ya. Ini dinotasikan dengan Cn adalah graf yang himpunan simbolnya adalah V1, V2, sampai Vn. Nah, ini secara umum ya, perumusan secara umumnya kalau ada N simpul, notasinya adalah V1, V2, sampai Vn, adalah dan himpunan sisinya adalah, nah himpunan sisinya nanti adalah V1 ini dihubungkan dengan V2, V2 dengan V3, dan seterusnya, sehingga ini yang N-1 dihubungkan dengan Vn, dan yang Vn kembali lagi ke asalnya, V1. Seperti itu ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini C3, ya katakanlah ini V1, V1 itu bertangga dengan V2, V2 dengan V3, nah nanti V3 kembali lagi dengan ke V1. Seperti itu ya. Misalnya V1, V2, V3, V4, ya nih. V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4 kembali lagi V1. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau Anda lihat ini masing-masing punya derajat 2, ya kan? Graf siklis ini, dia masing-masing simbol punya derajat 2. Pasti itu. Ini juga gitu untuk C5 punya derajat 2. Semua ini juga punya derajat 2. Oke ya. Oke, saya kira Anda ini gampang ya. Ini saya paham untuk sifat dari graf siklis ini. Oke, lanjut. Untuk graf roda, ini notasinya adalah W ini atau wheel. Nah, ini dengan N+1 simpul, maaf, tadi saya belum bahas kenapa untuk katakanlah N-nya sama dengan 2, kenapa enggak bisa. Ya gini aja, kalau 2 itu gini. Nah, cuman ya kalau nanti bentuk roda kan gini, ini kan harus kembali lagi. Kan ini V1, V2. V2 harus kembali lagi ke V1 kan. Ini kan rumusnya gitu. Gini kan, ini kan jadinya sisi ganda. Sisi ganda kan. Jadi enggak bisa. Oke, gitu ya. Apalagi satu. Nanti satu simpul V1. V1 ya nanti harus kembali lagi ke V1 tuh, masa gini. Nanti ya nggak bisa. Ini kan gelang. Ya, jadinya gelang. Gitu ya. Oke, paham ya. Kenapa ini dimulai dari 3. Oke, lanjut. Graf roda. Wheel. Ya, notasinya W ya, karena wheel. Dengan N+1 simbol, dan lagi itu adalah untuk N lebih besar sama dengan 3. Ini notasinya WN ya. N itu jumlah simbolnya seperti biasa. Adalah graf diperoleh dengan menambahkan satu simpul Vn+1 pada graf siklis tadi. Ya, Cn. Sedemikian rupa sehingga Vn+1 yang tadi ditambahkan itu bertetangga dengan setiap simpul pada himpunan V1 sampai Vn. Nah, ya gambarannya kalau misal kita punya graf siklis tadi ya, untuk C3 katakanlah ya, ini V1, V2, ini V3, nah ditambahkan Vn+1 katakanlah gitu ya, kalau kita punya C3. Nah, di sini V4 ya, V4. Nah, ini V4 itu bertangga dengan semua yang ada di sini. Jadi semua simpul yang ada di dalam graf. Ya. Nah, inilah menjadi graf roda W3. Nah, contoh lagi untuk apa itu W4. W4 itu kalau misal kita lihat tadi kita punya C4, graf siklis dengan 4 simpul, ini kan V1, V2, V3, V4. Ya, kita sudah buat seperti ini. Nah, ada tambahan V5 di sini ya, Vn+1-nya, dan ini semua, dan dia bertetangga dengan semua simpul yang lain. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini seperti
gambarannya gini, ini seperti roda dan ini jari-jarinya gampangannya gitu ya. Kenapa disebut wheel? Ya walaupun kalau roda kan bulat Pak. Nah, ya ini maksudnya istilah saja ya graf roda karena ini seperti menyerupai jari-jari dari sebuah roda, itu kan? Ya, bisa Anda sudah punya gambaran ya, yang disebut sebagai graf roda, wheel. Oke, next. Ada yang disebut sebagai graf regular atau graf teratur. Bagaimana graf teratur ini? Graf teratur adalah graf sederhana ya. Ini kita memang bahas tentang graf sederhana. Dikatakan graf teratur apabila setiap simpul pada graf tersebut mempunyai derajat yang sama. Ya. Nah, ini contoh graf teratur untuk 4 simpul. Intinya dalam graf teratur itu ya derajatnya semua sama. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Loh, sebentar, berarti graf lingkaran itu graf teratur juga, Pak. Iya, jadi graf lingkaran itu termasuk graf teratur juga. Kalau kita lihat graf lingkaran ya, yang tadi kita bahas, mana graf lingkaran? Lewat. Nah, ini ya. Ini setiap simpul ini punya derajat 2. Ini juga termasuk dalam graf teratur. Tapi kalau graf roda ya ini enggak. Sebentar. Ini enggak. Ini 3, ini 3, 3, ini juga 3 ya. Oke, coba kita lihat. 3, 3, ini 4. Enggak ya. Ini 3. Ya, ini kalau yang pinggir ini pasti 3 ya. Kalau di graf roda, tapi yang ini kan sesuai dengan jumlah simpul warnanya ya. N-1. Ya, oke. Gitu ya. Ini graf teratur. Jadi graf teratur itu adalah dia graf yang dimana setiap simpulnya punya derajat yang sama. Nggak harus 3 ya, ini Anda bisa membuat yang lain gitu ya. Sepanjang dia graf sederhana ya, tidak boleh mempunyai gelang dan tidak boleh ada sisi ganda. Ya. Ini nggak harus 4 ya, Anda bisa cari yang misal 5 simpul, kemudian kalau 6 simpul seperti apa gitu ya, dan dia punya derajat yang sama. Oke, lanjut. Ada graf bipartit. Nah, graf bipartit ini ya sekarang kita lihat sebuah graf dengan dua himpunan V, E ya, himpunan vertex dan himpunan edge. Ya, sebentar saya lihat dulu. Oke. Nah, ini adalah untuk graf berarah kalau notasinya gini ya. Sebentar, saya lihat dulu ya. Yang depan, oh enggak untuk graf berarah, ini umum ya, karena kan ya ini gini aja. Ini untuk pasang terurutnya, ini kalau kurung yang gini itu yang membedakan untuk graf berarah dan graf berarah. Kalau pasang terurutnya untuk edge itu nanti untuk graf berarah itu gini, graf yang tidak berarah kurang awal ya, karena ini tidak memperhatikan arahnya gitu ya. Ini kan pasang terurut ada arahnya. Nah kalau ini ya ini definisi aja, kita pakai kurung yang biasa, terlepas dari graf berarah atau tidak ya. Oke. G sama dengan VE, himpunan vertex dan himpunan edge. Nah, kita bisa pisahkan nanti dalam graf bipartit itu V itu sebagai dua himpunan V1 dan V2. Ya. Di mana V1 itu tidak sama dengan himpunan kosong, V2 juga tidak sama dengan himpunan kosong. Irisannya juga tidak ada. Ya. Irisannya tidak ada. Misal V-nya A, B, C, D, E itu misalnya. Maka V1 nanti bisa dipisahkan, katakanlah dia A, B, C, V2 nanti DE gitu ya, jadi tidak ada yang saling beririsan. Ya ini ya, ini contoh saja. Jadi ini disebut sebagai partisi, V1 dan V2 disebut partisi pada himpunan V karena tidak ada yang saling beririsan. Nah, oke. Jadi seperti yang dipartisi gitu ya. Oke, lanjut. Poin 2. U1, U2 elemen E
Ya, artinya ada edge U1, U2. Ya, ini kan E itu himpunan edge atau sisi. Jika tepat salah satu dari kondisi dua di bawah ini dipenuhi. U1 itu adalah elemen V1 dan U2 adalah elemen V2. Jadi gini, sebentar kita lihat dulu ya, U2 elemen V1 dan U2 elemen V2 atau U2 elemen V1 dan U1 elemen V2. Jadi maksudnya gini, U1 itu dia apa ya? Dia ya seperti ini istilahnya ya. Jadi setiap sisi menghubungkan dua simbol pada partisi yang berbeda. Artinya nanti kalau apa ya? Misal gini ya, susah menyebutkannya. Nanti gini, bentuknya itu nanti seperti ini adalah himpunan vertex dalam V1. Ini himpunan vertex pada V2. Nah, setiap sisi itu, sisi yang ada, katakanlah sisi dari sini ke sini, itu selalu menghubungkan antara V1 dan V2. Jadi nggak mungkin dia ada menghubungkan dalam satu, katakanlah V1 dalam satu V1 yang sama, gitu nggak mungkin. Gitu ya. Jadi nggak mungkin nanti dia menghubungkan dalam satu partisi yang sama. Ada sisi yang menghubungkan, ini kan satu partisi. Ini satu partisi. Ini satu partisi. Jadi tidak ada sisi yang nanti menghubungkan vertex dalam partisi yang sama. Maksudnya gitu. Oke. Dan kalaupun ada sisi itu pasti menghubungkan antara dua partisi yang berbeda. Tuh. Nah. Kemudian ada yang disebut sebagai graf bipartit lengkap. Notasinya KMN. Nah, ini kita punya, misal KMN itu adalah V pemain, ini graf, vertex, himpunan vertex, dan edge. Ini M itu adalah jumlah, ini kan dua partisi ya, ini jumlah edge dalam partisi katakanlah ini V1, dan N itu adalah jumlah vertex dalam partisi katakanlah V2 gitu ya. Karena dia selalu dibagi menjadi dua partisi, itu kenapa ada B. Partit ini kan dari kata partisi ya, ada dua pihak gitu ya, B itu kan dua. V dapat dipartisi menjadi V1 dan V2 dengan V1 ya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi M itu adalah jumlah vertex ya, jumlah anggota dalam himpunan V1, sedangkan N itu adalah jumlah anggota dalam himpunan V2. Oke, misal sekarang kita definisikan ini E itu adalah himpunan dari ini sisi ya, sisi V1 V2. V1 adalah elemen V1 dan V2 elemen V2. Ya, ini dengan perkataan bahwa setiap simbol dalam V1 bertangga dengan setiap simbol pada V2, maksudnya gitu. Jadi ini harus bertangga semua ya. Kalau misal ini 3 gitu ya. Ini pasti bertangga dengan semua. Ini juga pasti bertangga dengan semua. Ini juga harus bertangga dengan semua. Ini kalau yang lengkap, graf bipartit lengkap. Ini nggak boleh ya, dari dalam satu partisi itu dihubungkan dengan sisi, nggak boleh. Dalam satu partisi ini harus menghubungkan dua partisi yang berbeda. Ya, ini graf bipartit lengkap. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh graf bipartit lengkap ya. Kita nanti akan bagi dua partisi, vertex itu dibagi menjadi dua partisi, V1 dan V2. Ya, ini contoh ya, kita bisa seperti ini ya. Ini ya seperti dulu ada ini kan seperti kemarin fungsi gitu, atau relasi ya. Oke. Ya mirip-mirip gitulah kalau kita punya domain dan range dalam sebuah relasi gitu ya. Domain dan kodomain ya, dalam sebuah relasi ya kita hubungkan seperti itu ya. Jadi nggak mungkin dia berelasi dengan dalam satu himpunan V1, itu nggak mungkin.
Ya, ini ya bebas pokoknya ini bahwa sisi itu harus menghubungkan antara dua vertek-vertek dalam partisi yang berbeda. Intinya seperti itu. Ya, ini contoh. Nah, yang ada notasi K23 ini berarti nanti untuk graf lengkap ya. Kalau ini graf bipartit saja, nggak harus lengkap. Nah, ini yang graf lengkap. Jadi di satu sisi itu, di satu partisi itu ada dua simpul, di satu partisi ada tiga simpul, maksudnya gitu. Dan ini masing-masing harus bertentangan dengan semuanya, kecuali dalam satu partisi yang sama ya, boleh bertetangga. Nah, ini K23, ini K33 yang tadi saya gambarkan, K35, K26. Oke, seperti itu ya, graf bipartit lengkap. Lanjut. Oke, jadi dalam latihan ini adalah tentukan banyaknya sisi pada K2. Sebentar, saya ke itu saja. Saya ke PDF-nya ya. Jadi ini K 2019. Nah, K itu adalah notasi untuk graf apa tadi? Graf lengkap kan. Kalau J itu cyclis, ini graf roda gitu ya, ini graf bipartit. Kalau ada dua gini berarti graf bipartit lengkap. Nah, itu ya. Nah, ini kan berarti N-nya itu ada 2019. Ya. Ya, ini juga sama. Semua ini N-nya sama dengan 2019. Ini seterusnya seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang untuk graf lengkap. Nah, ini yang kompleks itu sebenarnya ada di graf lengkap ini. Nah, Anda nggak perlu menghitung benar-benar 2019 Anda gambarkan seperti itu kan nggak mungkin, ya toh? Nggak mungkin kan? Ya, nanti ruwet vertex-nya ada. Ini N itu maksudnya vertex ya, jumlah vertex. N itu ini jumlah vertex, artinya K itu jumlah simpul atau jumlah vertex-nya ada 2019. Nanti ini graf lingkaran dengan jumlah vertex-nya itu ada 2019 gitu ya. Oke, kita perlu memodelkan dulu bahwa untuk sebuah N tertentu atau jumlah vertex tertentu, katakanlah saya sekarang untuk menyelesaikan masalah yang ini, yang K dulu, yang graf lengkap ya. Untuk graf lengkap. Jadi sebagai contoh ya ini yang graf lengkap. Misal kita lihat yang ada 3 vertex, ini K3 ya. Ini V1, V2, V3. Nah, ini ada berapa ini? Jumlah yang ditanyakan apa ini? Jumlah sisi ya, banyaknya sisi. Ya, oke, kepencet. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah sisi. Ini jumlah sisinya ada 3. Ya. Nah, untuk K4 sekarang. Ya, 4. Yang tadi kita ada di contoh di graf lengkap. Ya, misalnya di V1, V2, V3, V4. Oke. Nah, ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti untuk K4 itu ada 6 sisi. Ya, ini 3 sisi. Nah, untuk yang 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Jadi untuk K5 itu ada 10 sisi. Nah, untuk K sama dengan untuk K 2019
itu ada berapa sisi? Oke, gitu kan? Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya, 3, 6. Ini bagaimana memodelkan, bagaimana merumuskannya? Ini V1, V2, V3, V4, V5 ya. Ya, oke, kalau ini ya kita lihat yang mulai dari ini ya, untuk di model. Oke, untuk yang V1 ini kan 2 ya. Ini contoh kita menghitung sisi yang bersisian. Nah, sudah belajar yang bersisian kan ya. Maaf, vertex yang bersisian dengan sisi V1 V2, atau gini aja lah. Kalau V1 kita mulai dari V1 itu yang bersisian ada 2 sisi ya, ya kan? Yang bersisian ada 2 sisi. Oke, 2 kan sudah ini ya, sudah ya, saya gambarkan gini aja. Nah, oke, kita udah hitung itu. Terus selanjutnya 1 yang sekarang V1 ya, V1. Nah, sisanya untuk V2 yang belum ditandai itu ada 1, berarti plus 1. Ini N-nya adalah 3 ya, N-nya adalah 3. Nah, oke, sekarang K4 itu kan berarti N-nya adalah 4 ya, jumlah simpulnya. Ini maksudnya jumlah simpulnya ada 4. Nah, kemudian sekarang kita mulai dari V1. V1 yang bersisian kita hitung ada ini 1, saya tandain dulu ya. 1, 2, 3. Oke, V1 ada 3, oke 3 ya. Tambah, coba V2 yang belum dikunjungi, belum ditandai 1, 2. Ini plus 2. Nah, V3 yang belum ditandain tinggal 1 ya. Nah, oke, seperti itu kan. Sekarang kalau K5 itu bagaimana? V1 yang bersisian dengan V1 1, 2, 3, 4 ya. 4 tambah. Nah, V2 yang belum ditandai, yang bersisian tapi belum ditandai 1, 2, 3 ya kan, 3 ya. Terus V3 yang belum ditandai 1, 2 ya, 1, 2. Nah, sekarang V4 yang belum ditandai tinggal 1 kan, jumlah sisi yang belum jumlah sisi artinya yang bersisian dengan ini ya, saling bersisian dengan V4 ada 1. Nah, Anda sudah menemukan polanya nggak, kira-kira seperti apa? Siapa yang tahu kira-kira polanya seperti apa ini? Ini N-nya adalah 5 ya. Nah, terhadap N, cari pola terhadap N. Siapa yang tahu? Ya, itu untuk latihan Anda. Nanti saya tinggalkan latihan Anda, latihan untuk yang lain ya, Gravity Party dan yang lain ya. Halo, gimana? N-1 kan, Pak? Ya, jadi 1 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan tambah N-1 kan ya? Iya. Oke, good. Jadi polanya dari ini semua ya. Ya, ini ya. Ini berarti untuk N simpul atau untuk KN gitu ya, KN ya. Jumlah sisi adalah 1 tambah 2 dan seterusnya sampai N-1 kan gitu ya.
Tapi kan nggak mungkin nanti kalau ini 2019 Anda ngitung ini kan. Ini harus dibuat polanya dulu. Ini gimana? Tapi saya kira ini Anda sudah tahu dulu pada saat mungkin di mata kuliah apa? Atau mungkin semasa SMA kan Anda sudah belajar ini ya. Dulu ini kan deret apa? Deret aritmatika kan ini. Oke, jalan ini, tapi nanti Anda akan menemukan nanti deret aritmatika itu ada rumusnya, bahwa ini kalau sampai dengan N, itu rumusnya gimana dulu? N kali N plus 1 per 2 kan, ini ya, ini ya rumus umum. Kalau Anda mau SNMPTN itu kan pasti tahulah rumus ini ya. Ini kan pakai rumus SN, nanti Anda lihat nih, rumus SN untuk deret aritmatika. Nah, ini ya, ini asalnya dari situ. Tapi nanti resumenya nanti seperti ini. Kalau saya dulu tinggal ngapain ini aja. Nah, cuma di sini sampai N-1, berarti kumaha. Kalau 1 tambah 2 dan tambah 3 dan seterusnya, ini kan sebenarnya di sini adalah N-1 plus N kan? Sebenarnya, kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, ini adalah apa namanya? Kalau kita mencari yang ini jadi gimana? Ya berarti N kali N plus 1 per 2 kurangi N. Gitu kan? Nah, ini bagaimana? Nah, ini kayak sekarang kita ini aja, N kuadrat plus N min 2N per 2. Jadi ini sama dengan N kuadrat min N per 2. Jadi sama dengan N kali N min 1 per 2. Ya udah, gini. Jadi jumlah sisi untuk KN, jumlah sisi N kali N min 1 per 2. Oke, gitu ya. Sehingga nanti kalau untuk 2019, jadi ini kan gini, mana masukkan sini ya. Ini kan berarti 3 kali 2, kan ini ya 3N kali N min 1 per 2. 3 kan? Cocok ya? Sama dengan 3. Terus yang ini berarti 4 kali 3 per 2. 6 kan? Ini juga sama dengan 6. Kalau ini 5, kan N-nya 5 kali 4 per 2. Jadi sama dengan 10. Ini juga sama kan? Sama dengan 10 ya. Nah gitu. Sehingga kalau untuk K 2019 itu sama dengan jumlah sisinya ya. Jumlah sisi adalah 2019 kali 2018 per 2. Silahkan dihitung sendiri. Sama dengan berapa. Oke, gitu ya. Lanjut lagi tadi, sampai mana tadi? Yang ini. Tentukan banyaknya sisi pada C2019. Oke, kalau jumlah kebalik. Kalau jumlah sisi pada graf siklis, nah ini bagaimana? Coba kalau kita lihat ini ada 4. Contoh yang ini ya, C4 ya, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau di sini C3, 1, 2, 3, ya ini sisinya juga ada 3. Ini sisinya juga ada C5, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda tahu kalau 2019, kalau 2019 ya jumlah sisinya sama dengan 2019 juga. Ya, jadi nanti kalau yang ini tadi rumusnya menjadi
kalikan 2018 per 2, ya, jumlah sisinya. Kalau ini ya, jumlah sisinya ya 2019, gitu ya. Nah, nanti Anda bisa coba otak-atik, itu mestinya berpola ya, ada polanya. Karena Anda nggak harus ngitung satu-satu, ini ada polanya. Untuk wheel itu nanti bagaimana perumusannya, kemudian banyak sisi pada ini, untuk apa itu namanya, graf bipartit lengkap. Ini juga nanti berpola. Ya, coba ini Anda bisa untuk latihan nanti, sehingga nanti kalau ada pertanyaan seperti ini nggak perlu Anda harus ngitung gitu, karena ini besar, jumlah simpelnya kan besar banyak, jadi ini ada polanya. Oke. Representasi graf dengan matriks dan list. Oke, VEF ini kalau kita misal punya graf, VEF adalah graf yang tidak berarah, ya, tak berarah, dan dia dapat memiliki sisi ganda atau gelang, boleh ada sisi ganda dan gelangnya ya, dan jumlah vertex-nya atau jumlah simpulnya adalah n, maka matriks ketetanggaan G yang kita notasikan dengan AG ini ya, dia akan berukuran n kali n. Nah, ini perlu diingat, kalau dia punya vertex-nya itu adalah sejumlah n, berarti nanti matriksnya n kali n. Dimana nanti elemen-elemennya adalah sebagai berikut nilainya. Nilainya akan sama dengan m, ya, jika memang jumlah sisinya, ini sama saja dengan jumlah sisinya, itu adalah sama dengan m, jumlah sisi untuk ini ya, untuk dari vertex I ke vertex J ya, vertex I ke vertex J. Atau simbol I ke simbol J itu sama dengan M. Kenapa di sini? Karena di sini ada memungkinkan sisi ganda atau gelang ya. 0 yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang GVE merupakan suatu graf tak berarah, nah, tidak berarah, yang tidak memiliki sisi ganda namun dapat memiliki gelang. Dia tidak memiliki sisi ganda namun ada gelangnya. Maka nanti nilainya, ini kalau graf tidak berarah ya, nilainya cuma 1 dan 0. 1 itu kalau memang ada sisi dari VI ke VJ. Jadi ini artinya ada ya, VI VJ elemen E, jadi ada sisi dari VI ke VJ. 0 itu lainnya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Loh, ini kok ada VE, ini kok nggak ada. Biasanya itu VE itu akan muncul, jadi F itu muncul itu kalau dia memperbolehkan sisi ganda ya. Ini memang biasanya ada di sini ada F-nya. Ya, kemarin ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, atau di perkuliahan sebelumnya, materi sebelumnya. Di sini karena nggak ada sisi ganda, kita cukup V sama E. Oke. Nah, definisi matriks ketetanggaan ini juga berlaku untuk graf berarah. Ini kan untuk graf tidak berarah. Jadi sama dengan ini, cuman diganti yang kurung kurawal untuk VI-VJ dengan kurung biasa VI-VJ, karena ini tidak berarah kan, VI sama VJ itu enggak memperhatikan arahnya. Kalau VI, VJ ini adalah sebuah pasangan terurut, di mana ini arahnya dari VI ke VJ. Ingat ya, pasangan terurut itu memperhatikan arah. Kalau ini hanya himpunan vertex VI, VJ, gitu. Artinya ini tidak, ini sisi yang ya untuk graf yang tidak berarah, mau Anda tuliskan VJ, VI juga nggak masalah, gitu, VI, VJ nggak masalah. Tapi kalau ini VI, VJ dengan VJ, VI itu beda, karena memperhatikan arah, itu ya, ini untuk graf berarah. Next. Oke, misal kita punya graf seperti ini. Bentar, ini saya geser dulu komputernya. Nah, misal kita punya graf seperti ini. Matriks ketetanggaan graf G. Nah, ini matriks ketetangganya bagaimana gitu ya. Nah, matriks ketetanggaan gini, ini kan tidak punya sisi ganda ya, tidak punya sisi ganda. Jadi contoh 1 ya. 1, 2, sebentar, sebelum ke sini Anda gini dulu untuk mudahkan. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat ya, ini N-nya adalah 4. Jadi matriksnya
itu AG-nya itu adalah sebuah matriks N kali N. Ya, ini sebuah matriks N kali N. Jadi ini 4 kali 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang gini ya, ini 1 ke 1 kan ini nggak ada gelang ya, ini 0. 1 ke 2. 1 ke 2 ada sisinya. 1 ke 3 ada sisi langsung. Jadi bertetangga. 1 ke 3 bertetangga. 1 ke 4 itu nggak ada. Ini jadi 0. 2 ke 1 ada. 2 ke 2 tidak ada, nggak ada gelangnya. Kemudian 2 ke 3 ada. 2 ke 4 juga ada. Jadi ini 1, 1 gitu ya. Demikian seterusnya ya. Mudah ya. Nah, kalau Anda lihat, ini terhadap diagonalnya, kalau untuk graf tidak berarah ya, yang ya ini, graf tidak berarah, ini coba Anda lihat. Simetris kan? Ya, simetris terhadap diagonalnya. Jadi Anda bisa lihat dari sisi sini saja atau sisi sini saja untuk melihat ketetanggaannya. Ya, karena ini tidak punya arah, jadi pasti simetris. Karena simetris bisa Anda lihat segitiga yang bawah atau segitiga atas saja untuk melihat ketetanggaannya. Ya, karena ini pasti simetris. Oke, lanjut. Untuk graf seperti ini, bagaimana materi ketetanggaannya? Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 kali 5. Sama seperti tadi ya, 1 ke 2. Ini kan adanya 1 ke 2. Gini aja, ada gampangnya, gini aja yang ada ketetangganya. 1, 2, yang lainnya nanti 0 gitu ya. 1, 2, ini 1. Terus 2, 3, ada. 2, 4, nggak ada. Ya, 0, 2, 5, nggak ada, 0. Nah, demikian seterusnya gitu ya. Ini bisa Anda lihat di sini bahwa yang 5 ini isolated vertex, ini semuanya 0. Ini berarti isolated vertex. Apakah ini masih simetris? Ya, pasti simetris kalau graf tidak berarah ya. Ini kan simetris ya. 101, 01, ini juga 10 gitu ya. 0000 ya, ini karena 5 memang nggak punya. Jadi isolated vertex ya. 0110 ya. Ya, oke, ini juga simetris. Jadi simetris terhadap diagonalnya, matriksnya ya. Dulu kan ada belajar matriks simetris itu ya. Istilah matriks simetris. Oke, lanjut. Sekarang grafnya graf berarah. Graf berarah tetapi tidak ada sisi ganda. Ini kan double, Pak. Nah, karena ini kan arahnya beda. Jadi ini bukan sisi ganda ya. Ini bukan sisi ganda. Karena ini arahnya beda. Oke. 1, 1 nggak ada, ini nggak ada gelang. 1, 2, artinya dari 1 ke adanya dari 1 ke 2. Ini ada 1. Ya. Terus 1 ke 3. 1 ke 3 nggak ada, karena ini arahnya tidak ke 1 kan. 1 ke 3, 1 ke 4 nggak ada, 0. 2 ke 1, 2 ke 1 ada, ini 1. 2 ke 2 nggak ada ya. 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 3 ada, jadi ini 1. Dan seterusnya seperti itu. Ya, ini materi ketentangan. Mudah ya. Materi ketentangan untuk graf G di atas. Ini bagaimana? Oke. Ini ada 4 simbol, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sebentar ya, saya matiin ada keran itu dulu sebentar. Ya, mana tadi, sampai mana tadi? Kita punya graf seperti ini. Nah, ini ada sisi gandanya. Ada sisi ganda kan ini. Kalau ada sisi ganda, nanti berarti jumlah sisi yang menghubungkan dua vertex tersebut. Contoh ini ya, 1, 1. Dia nggak ada gelang ya. 1, 2. Oke, 1, 2. Ini graf tidak berarah ya. 1, 2, ini ada 1. Terus kemudian 1, 3. 1, 3 ini ada 2 sisi, ya kan? Ada 2 sisi. Jadi ini 2. 1, 4 nggak ada. 2, 1, ini 1. 2, 2 nggak ada. 2, 3. 2, 3, 1. Terus 2, 4, 1. Ya.
Oke, seperti itu ya. Contoh yang 2 itu ini 31, ini ada 2. Sekarang kita lihat ini graf tidak berarah. Oh ya, ini contoh yang satu lagi ini ya. Ini kok di sini tumben ini ada enggak 0 gitu ya, karena di sini 33 ada. Ini gelang. Ya, 33 ini gelang. Nah, sekarang kita lihat apakah dia simetris ya. Ini 202, sini 0110, 111, 22. Simetris karena ini graf tidak berarah ya. Nah, oh ya, untuk graf berarah tadi gimana? Nah, karena kita lihat tadi yang graf mana tadi? Ah, mana tadi? Nah, ini graf berarah. Apakah dia simetris? 11, nah nggak simetris ini 100, 00 ini 10 kan nggak simetris. Jadi ini belum tentu simetris ya, belum tentu simetris. Ini untuk graf yang berarah itu belum tentu simetris. Tapi kalau graf tidak berarah itu sudah pasti dia simetris. Tapi ingat nanti di diagonalnya ada kemungkinan nilainya 1 ya kalau dia ada gelang ya. Kalau ini berarti ini gelangnya cuma 1. Kan di diagonalnya ini 000 ini ada 1. Di sini yang 33 ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Ya, oh ya sebentar. Mengapa sih perlu kita belajar tentang materi ketetanggaan? Nah, ini. Mengapa kita perlu belajar materi ketetanggaan? Materi ketetanggaan itu adalah salah satu representasi materi kan. Jadi gini, kalau manusia sebenarnya melihat ini dengan melihat ini lebih mudah melihat yang seperti ini kan. Tapi kalau komputer, ini kan nanti untuk diproses oleh komputer graf itu ya. Kita kan selalu ingin ada pekerjaan kita itu dibantu oleh komputer. Berarti nanti kita harus membuat sebuah algoritma sehingga apapun analisis tentang graf ini itu nanti dibantu oleh komputer. Nah, representasi berarti kita harus membuat sebuah representasi yang dapat digunakan oleh komputer. Yang digunakan oleh komputer ya yang seperti ini. Kita nggak bisa nih dikasih nih komputer nih diproses langsung seperti ini ya nggak bisa. Nanti yang bisa dikenali ada seperti ini, tetapi nanti bisa sebenarnya saya ada contoh-contoh mahasiswa yang lalu ya, tapi bukan mahasiswa Madis, dia bagaimana supaya nanti pada saat kita membuat graf dari sisi manusia itu nggak sulit, tapi nanti komputer bisa mengenali. Repotnya tuh gini nanti, komputer mengenalinya seperti ini yang bisa diproses oleh komputer, tetapi manusia kita tahu grafnya seperti ini. Tapi begitu kita nanti akan mengubah ke sini kan itu effort sendiri ya kalau ininya sedikit vertexnya. Kalau vertexnya ada 20, 30 gitu kan ya agak repot kan nanti seperti rawan salah juga. Sehingga ada contohnya sih cuman nggak di komputer ini saya nggak bisa memperlihatkan. Jadi di mahasiswa yang lalu sudah pernah dulu membuat tugas besar itu dia ada sebuah ikon ini ya, ikon lingkaran ini untuk vertex. Nanti di drag gitu ya, nah, gitu ya. Ada ikon edge gitu ya. Nah, nanti dia menghubungkan ini dan ini diklik gitu ya, nanti menghubungkan sini. Nah, dia nanti kalau sudah seperti ini, katakanlah ini A, ini B, berarti nanti mengenerate materi ketetanggaan A, B itu 1. Nah, seperti itu ya. Dulu sudah bisa dibuat itu ya. Dulu semua kelompok membuatnya seperti itu ya. Walaupun dengan cara berbeda-beda, tapi semua kelompok membuat seperti itu ya. Keren juga ya. Kalau nanti kemudian di sini C, itu dia nanti membuat ini ya. Ini misal nanti ini di drag ya, ini jadi C, terus ini nanti misal bertangganya dengan A, itu ya nanti dengan menggunakan ini. Ya seperti itu. Nah itu komprominya ya, supaya nanti dari sisi manusia mudah, dari sisi komputer juga bisa membaca. Ya, ya tapi tetap nanti yang diproses komputer adalah yang ini, gitu ya. Materi ketetanggaan gitu ya. Yang diproses bukan ininya oleh komputer, tapi ini materi ketetanggaannya. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa kita belajar matrik? Nah, wah ini panjang ceritanya. Kalau matrik itu banyak sekali nanti yang bisa dimodelkan dengan matriks gitu ya. Apalagi nanti Anda sudah belajar seperti data mining, machine learning, segala macam itu matriks hampir banyak sekali itu matriks sama graf itu banyak sekali digunakan. Iya. Entah materinya sendiri atau graf yang direpresentasikan dengan matriks gitu ya.
Ya itu banyak sekali nanti kalau kita sudah aplikasi-aplikasi apalagi yang AI gitu ya. Ya jaringan pun juga nanti juga banyak menggunakan ini ya, matriks. Oke. Nanti Anda belajar struktur data kan juga itu matriks ya. Nanti diajarin cara representasi matriks dan proses-proses dengan matriks ketetanggaan ini maupun nanti ada list ini. Nah, ini list ketetanggaan. Ya, oke. Nah, oh ini belum list ketetanggaan nanti di slide berikutnya. Oke, nah bagaimana menentukan derajat simpul dari matriks ketetanggaan? Ya, kita misal punya matriks AG. Ini matriks ketetanggaan suatu graf tidak berarah. GVE, ini jumlah verteksnya ada N, tidak memuat gelang loop. Ya, ini kita sekarang kalau dia tidak ada loop, maka nanti derajat dari sebuah vertex itu adalah jumlah semua nilai yang ada di dalam ini ya, I ini, vektor I ini kan jalan-jalannya untuk J ini, untuk kolom. Ini jumlahan semua nilai-nilai yang ada di dalam kolom J ini nanti. Ya, gampangnya gini. Ya sebenarnya mau Anda kolom atau baris ya sama saja sih. Ya ini kan gini, degree 2. Ya, jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini kan tadi ya, graf yang tadi, katanya seperti ini. Degree dari 2 itu adalah 2C, jadi 2 sama ke yang apa tuh, mau ke nanti jumlahan dari untuk kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 maksudnya gitu ya. Jadi untuk baris 2 itu jumlah untuk masing-masing kolom ke J. J-nya itu bisa 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini dijumlahkan semua untuk masing-masing kolom J ini ya. Itu yang baris 2 ya. Jadi 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 ini sama dengan 3. Ya gitu aja ya. Jadi hilang ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya gitu ya. Yang ini. Terus degree 4. Derajat dari yang 4. Ya berarti jumlahan untuk yang baris keempat untuk masing-masing kolom C. Jadi 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Anda bisa duga ini jumlahnya adalah 2. Bukan juga ya. Sudah pasti jumlahnya 2. Nah, jadi derajat dari apa tuh vertex 4 itu adalah 2 ya, jumlahan dari sini kan. Nah, ini Anda bisa lihat 4 itu memang degree-nya 2, kemudian 2 degree-nya adalah 3 ya, sama kan seperti itu. Tapi oleh komputer nanti prosesnya adalah melalui matriks ketetanggaan ini. Kalau manusia kan secara visual ya, kalau manusia lebih mudah gini ya, kalau komputer nanti lebih mudah dengan menggunakan matriks ketetanggaannya. Oke, seperti itu. Terus kembali lagi. Ya, ini kalau tidak memuat gelang loh ya. Karena nanti kalau ada memuat gelang itu nanti dihitung 2 kali gitu. Di gelangnya itu dihitung 2 kali. Nah, 2 kali gimana ya? Nanti semoga ada contohnya ya. Sebentar saya lihat ada contohnya di sini nanti ya. Ada gelangnya. Harusnya ada contohnya ya. Oh, nggak ada. Oke, nanti gini. Kalau yang ada gelangnya tadi kalau nggak salah ada, atau gini aja, saya buat aja di sini ya. Saya buat aja atau saya coret-coret aja di sini. Saya coret-coret aja di sini. Ya tadi ya grafnya tadi seperti apa ya, tapi ya udah kira-kira aja ya, saya ingat saya tadi. Tapi kalau nggak salah gini ya, ya nggak sama persis juga nggak apa-apa. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, ini contoh ini ya, 4. Nah, sekarang 3 ini punya gelang, misalnya. Kan materi ketetanggaannya
Oke, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 1 itu enggak ada, 1, 2 ada, 1, 3 ada, 1 tempat ada, 2, 1 ada, 2, 2 enggak ada, 2, 3 ada, 2, 4 enggak ada, 3, 1 ada, 3, 2 ada, 3, 3. Nah, ini 3, 3 ada. Nah, 3, 3 ada. Kemudian 3, 4 itu ada. Ya. Terus 4. Ini 4, 1 ada, 4, 2 enggak ada, 4, 3 ada, 4, 4 enggak ada. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau di sini yang ada gelangnya adalah 3. Jadi degree dari ya. Degree dari 3 itu nanti gini. Ini aslinya degree dari 3 itu berapa? Ini kan dihitung 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya kan 5 ya. Harusnya degree dari 3 itu adalah 5. Kalau dari grafnya. Nanti kalau dalam materi tetangganya berarti di sini ini 1 tambah 1. Nah, ini ada if-nya ya. Kalau I sama dengan J ya, itu nanti kalikan 2 yang ada di sini. Jadi 1 tambah 1 kali 2 ya, ditambahkan ya. 1 tambah 1 tambah 1 kali 2 di sini. Jadi 4, terus tambah 1 lagi, jadi 5 gitu ya. Jadi ini prosesnya adalah 1 tambah 1 tambah 2 kali 1 tambah 1 gitu ya. Nah, ini nanti dalam programnya ya ini F I sama dengan J gitu ya. Berarti kan di kolomnya kan, nanti kan pakai loop gitu ya, for IJ gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan 5. Gitu ya. Ini kalau yang ada gelangnya gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau yang ada sisi ganda nggak masalah, tinggal dijumlahkan. Cuman yang perlakuan beda dalam mencari degree itu kalau ada gelang. Ya, oke, ini saya screenshot. Saya kirimkan. Ya, oke. Tadi ini sudah. Nah, gerak berarah. Bagaimana pada, oh ya, pada gerak berarah tadi kita definisi dulu ya. Nah, kalau pada gerak berarah, ingat gerak berarah itu ada degree masuk, ada derajat masuk, ada derajat keluar ya, degree in sama degree out. Nah, misal kita ini V sama dengan V1, V2, V3 ini masih tidak muat gelang ya ini. Sebentar, tidak muat gelang yang ini ya, kalau ini nggak masalah. Mau gelang atau tidak. Oke. Degree N itu adalah jumlah pada kolom I dari sebuah VI ya. Nah, sekarang kalau degree keluar, itu adalah jumlah nilai pada baris I. Gitu ya. Jadi kalau apa itu namanya, jumlah masuk itu jumlah pada kolom I, sedangkan kalau keluar itu pada baris I. Nah, oke gitu ya. Kita lihat di sini contohnya. Ya ini. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 0 nggak ada ya. 1, 2. Ya, 1, 2 nilainya 1. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat untuk degree-nya aja ya. Oke, degree in itu adalah ini tadi lah. Degree in itu berarti pada kalau degree dari vertex 2 berarti nanti kita lihat di kolom 2-nya.
Jadi jumlah nilai-nilai yang ada di kolom 2 gitu ya. Jadi di sini hilang lagi kalau di enter. Ya. Jadi ini 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 gitu ya. Ya, ini ya. Sini kan 2 tadi. 1 2 3 4. 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kalau yang degree out itu berarti untuk vertex 2 ya. Berarti ini nanti untuk yang baris 2. Baris 2. Ini 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Jadi ada 3. Itu ya. Oke. Ya, paham ya? Ya, oke. Dah itu ya. Gampang. Nah, sekarang ada yang dengan menggunakan adjacency list. List ketetanggaan. Atau daftar ketetanggaan lah. Soalnya istilahnya kalau nanti di struktur data itu list ketetanggaan. Saya juga pernah mengajar struktur data dulu ya. Algoritma struktur data dulu namanya, sekarang struktur data. Nah, list ketetanggaan atau daftar ketetanggaan untuk graf yang tidak berarah merupakan list yang menjelaskan ketetanggaan antara sebuah simbol dengan simbol-simbol yang lain yang menjadi tetangganya. Yang menjelaskan ketetanggaan antara sebuah simbol dengan simbol-simbol lain yang menjadi tetangganya. Gitu ya. Nah, sekarang gini, misal kita punya graf seperti ini. Ini nanti kalau di dalam struktur data itu nanti Anda akan belajar list ya. Nggak tahu sekarang Anda sudah belajar atau belum ya? Atau sambil mengambil sekarang struktur data? Atau masih semester depannya? Saya tidak tahu. Oke, nanti Anda akan belajar list. Jadi nanti ini simbol 1, katakanlah gitu ya. Ini tetangganya berapa? Tetangga dari 1. Maksudnya tetangganya itu vertex yang mana saja. Tetangga dari 1 itu adalah vertex 2 dan vertex 3, sehingga di sini 2,3. Sedangkan 2 ini tetangganya adalah 1 dan 3. Ini 1, 3. 3 tetangganya adalah 1 dan 2. Sama 4 juga ya. 4 tetangganya adalah 3 doang ya. 5 itu nggak punya, tidak ada. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi di list simpul tetangganya itu mana saja. Seperti itu ya. Nah, materi ketetanggaan ini mempunyai beberapa kelebihan. Jadi kelebihan kita menggunakan materi ketetanggaan cocok digunakan untuk graf yang padat dense graph. Jadi bukan sparse ya, yang jarang. Jadi hampir semua elemen di dalam matrik itu enggak nol gitu ya, katakanlah gitu ya. Itu maksudnya graf padat. Ya, jadi nilai H graf padat itu prinsipnya adalah H itu mendekati V kuadrat. Kenapa V kuadrat ya? Karena kan ini kan N kali N kan, jumlah vertex. Kalau 1, 2, 3, contoh ini ya, ini kan 1, 2, 3. Jadi dalam ini kan jumlah elemennya berarti 3 kali 3 kan, 3 kuadrat kan, ada 9 kan. Jadi jumlah H-nya itu ya mendekati ini 9 gitu ya. Jumlah H-nya ya, H-nya, sisinya, sisi yang ada di sini. Ya, jadi nggak banyak yang nol gampangannya gitu ya. Nah, ini dapat memberikan informasi tentang ada tidaknya sisi yang menghubungkan dua simbol dengan cukup cepat. Jadi kita akan tahu bahwa antara 2 dan 3 itu bertangga atau tidak, 3 dengan 2 bertangga atau tidak, seperti ini dengan cepat ya. Asal dia tidak nol, ya kan, bertetangga gitu. Oke. Namun pemakaian matrik ketetanggaan memerlukan kapasitas memori yang cukup besar, ya, yang memuat V kuadrat komponen. Jadi ini kalau V-nya jumlah vertex-nya ada 3, ini berarti memuat 9 komponen. Nanti kalau 20 ya 20 kuadrat, kan gede juga itu ya. Tapi kalau memang informasinya tuh hampir semua terisi, nggak nol, ya ini oke gitu ya. Nah, ini ya, jadi dia memerlukan kapasitas memori yang besar. Daftar ketetanggaan adjacency list memiliki beberapa kelebihan. Nah, sekarang yang list ketetanggaan. Ini cocok digunakan untuk graf yang jarang, sparse ya.
Artinya kalau nilai nolnya itu banyak kalau kita menggunakan materi ketentangan. Artinya gini, dalam ini ya ini jumlah edge-nya itu jauh lebih kecil daripada fake matrix. Jadi banyak simbol-simbol yang tidak saling bertetangga gitu ya. Itu dia lebih efektif digunakan. Kemudian dua ini kelebihan yang lain adalah memerlukan kapasitas memori yang lebih kecil daripada materi ketetanggaan. Ya. Cuman kelemahannya adalah dia tidak dapat memberikan informasi ada tidaknya sisi yang menghubungkan dua simbol dengan cukup cepat. Misal gini, tadi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah antara 1 dan 4 itu ada? Nggak bisa secara langsung kan di sini ya. Ya bisa sih, ini 1, 4 nggak ada gitu. Cuman nggak bisa langsung dari nilai 0. Artinya nanti kalau manusia bisa langsung lihat dari sini. Cuman kalau komputer itu nanti perlu ada satu traversal tertentu gitu ya. Untuk menentukan dia ada tidaknya sisi ya antara ketetanggaan antara satu, jadi ini ya tidak memberikan adanya tidak sisi yang menggunakan dua simbol dengan cukup cepat gitu ya. Apakah sisi 1, 4 itu ada, ini perlu ada traversal atau misal 5, 2 itu ada atau tidak gitu ya. Walaupun value ini kan nggak ada Pak. Nah iya kalau manusia bisa melihat tapi dia perlu ada suatu traversal gitu kalau di komputernya nanti. Nanti Anda akan bahas di mata kuliah struktur data ya. Saya juga ngajar ini dulu. Oke. Dalam implementasinya pada suatu bahasa pemrograman, daftar ketetanggaan dibuat dengan bantuan pointer. Ini nanti Anda akan pelajari di mata kuliah struktur data. Oke, nah ini contoh. Ini kalau Anda nanti kuliah struktur data ya, di mata kuliah struktur data, nanti Anda akan familiar dengan notasi seperti ini ya. Ya ini list ya, bahwa dia misal 1 tadi tetangganya adalah 2 dan 5 kan tadi sini ya. Oh ini enggak beda, grafnya beda dengan yang tadi ya. Ya ini gini aja lah. 1 ini tetangganya adalah 2 dan 5. Jadi nanti ini ada satu pointer ya. Nanti menunjuk ke 2, ini nextnya adalah 5 seperti itu. Nah, ini list yang beda ya. Di sini ada list yang untuk tetangganya nanti ditunjuk oleh pointer-pointer yang ada di sini. Nantilah di struktur data ini ceritanya panjang ya. Terus ini yang penting sekarang Anda tahu dulu bahwa ada representasi seperti ini gitu ya. 2, ini sebenarnya ini list yang berbeda, ini list sendiri, list apa tuh namanya. Nanti ada ini penunjuk ke sini. Ini adalah list vertex. Nah, masing-masing ini juga ada pointer yang menunjuk ke himpunan tetangganya. Ini nil namanya nil. Enggak menunjuk kemana-mana lagi nil. Ya, ini 2 itu nanti menunjuk tetangganya mana saja 1, 5, 3, 4 ya. Berarti 2 itu tetangganya adalah 1, 5, 3, 4. Ini seperti dulu kalau kita bahas neighbor-nya ya. Ya, tangganya jadi ini neighbor dari 2 ini langsung terdefinisikan di sini 1, 5, 3, 4 gitu ya. 2 ini 1, 5, 3, 4 ya gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti Anda akan pelajari lebih jauh di struktur data ya. Ini intinya ada 2 list di sini beda. Ini list untuk node, di sini ada list sendiri untuk tetangga. Ini list untuk tetangga. Gitu ya. Ini kalau dengan materi ketetanggaan seperti ini. Oke, lanjut. List ketetanggaan untuk graf berarah merupakan daftar yang menjelaskan ketetanggaan antara sebuah simbol ke simbol-simbol yang lain menjadi tetangganya. Oke, sekarang kita lihat graf seperti ini. Nah, bagaimana list ketetanggaannya? Nah, 1. Nah, ini berarti nanti yang 1 menuju kemana? Artinya 1 itu keluarnya kemana? Gitu ya. Jadi 1 itu kan keluarnya ke 2. Ya. Kalau yang masuk nggak di list di sini. Jadi yang keluar dari 1, dia sebagai initial vertex. Jadi initial vertex, seperti 1, 2 ini ya. 1 itu initial vertex, ini 2 itu terminal vertexnya. Ya. Ini 1, jadi ini yang dia 1 sebagai initial vertexnya. Nah, sementara yang di sini adalah terminal vertexnya. Jadi yang keluar dari 1 gampangannya gitu ya. Nah, 2 ini berarti yang keluar dari 2, karena ini 2 sebagai initial vertex.
Berarti 2 itu keluarnya ke 1. Jadi ini 2 keluarnya ke 1, 2 keluar ke 3, 2 keluar ke 4. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Oke, ya gitu aja. Gampang. Kemudian, nah, ada juga incidence matrix, jadi atau matriks insidensi ya, matriks pertumbuhan. Nah, ini malah aneh. Saya sering menyebutnya malah matriks insidensi atau incidence matrix gitu aja ya. Ya, matriks insidensi. Ini kan kayaknya gimana gitu. Ya, oke. Kita punya graf G, EF ya. Ini berarti ada kemungkinan dia ada simbol ganda. Coba berarti tidak yang dapat memiliki sisi ganda. Nah, ini ada kok simbol ganda, sisi ganda maksudnya. F ini biasanya memungkinkan ada sisi ganda. Atau gelang dengan banyaknya vertex itu M, banyaknya edge itu N. Oke. Matriks atau incidence, ini matriks pertumbuhan atau matriks insidensi. G adalah matriks B yang berukuran M kali N. Nah, ini kalau jumlah. Ya. Karena sekarang kita, kalau yang matriks tertentu kan vertex versus vertex ya. Jadi, kalau jumlah vertexnya itu N, berarti nanti ordernya N kali N. Kalau ini nanti vertex versus edge. Ya, jadi nanti matriksnya berukuran M kali N. Nah, ini nilai-nilainya di dalam matriks adalah sebagai berikut nih ketentuannya ya. Dia nilainya akan 1 jika VI itu adalah simbol ujung dari EJ dan EJ bukan gelang. Dia nilainya akan 1. Jika VI itu adalah simbol ujung dari sebuah edge EJ gitu katakanlah gitu ya. Nah, dia akan 2 jika dia ujung juga, tapi EJ-nya itu gelang. Ini 2. Nah, 0 yang lainnya. Ya, ini untuk graf yang tidak berarah. Ya. Ya, untuk materi yang graf graf berarah, materi insidensi untuk graf berarah, itu nanti lebih banyak nih ketentuannya. 1 jika VI adalah simbol awal initial vertex. Ya. Dan EJ dari EJ dan EJ bukan gelang. Nah, kalau VI itu adalah terminal vertex atau simbol akhir, berarti nanti nilainya min 1 ya, dari EJ, dan EJ bukan gelang. Nah, 2 adalah jika VI itu initial vertex atau mungkin terminal vertex dari EJ, dan EJ itu gelang. Nah, ini ya, 0 lainnya. Nah, ini perlu Anda ingat ini ya. Oke, mungkin lebih mudah langsung dengan contoh saja. Kita mulai dari graf yang tidak berarah. Ya, ini kan graf yang tidak berarah kan. Nah, bagaimana membuat matriks insidensi dari ini? Ini notasinya P ya, PG. Oke, kita lihat antara V1 versus E1. E1 versus V1 ya. Nah, karena ini V1 itu merupakan ujung dari E1 ya. Ujungnya itu bisa di sini atau di sini ya. Ini ujung. Jadi ini nilainya 1. P1 ini juga ujung dari E2 ya, ini jadi nilainya 1. Untuk E3 itu V1 tidak merupakan ujung ya, karena ujungnya V2 dan V4, jadi ini 0. E4 ujungnya adalah V2 V5 ya, bukan V1, jadi ini 0. Ya gitu dan seterusnya ya. Saya kira itu mudah. Cuma di sini nggak ada gelang ya sayangnya ya, contohnya ya. Padahal ini berapa memiliki sisi ganda atau gelang. Nah, ya ini contoh. Semoga ini ada contoh yang ada gelangnya. Oke. Wah, ini untuk latihan Anda ini. Ya, saya pancing aja sedikit ini ya, di sini ya. Nanti Anda teruskan sendiri. Kalau ini V1 ya, V1, V2, V3, V4. Kemudian ini E1, E2, E3. Wah, E-nya banyak ya, E4. Nah, saya hapus ini. E5, E6,
E7, E8, halah banyak sekali, E9 ya, dan seterusnya gitu ya. Nanti Anda teruskan sendiri, ini saya contohkan aja. Ya, ini contoh untuk E1 ya. E1 ini ujungnya adalah V1 dan V2. Jadi ini 1 gitu ya. Ya kan? Yang lainnya 0 ya. Dan H2 ini ujungnya adalah 1, 2 saja. Ya, ini 1, 2, ini 1, 1, ini nilainya 0 gitu. E3. E3 mana E3? Ini ujungnya adalah 2 dan 3. Jadi V2 dan V3 berarti yang lainnya 0. Oh, begitu seterusnya ya. Coba lihat yang ada gelangnya ya. Wah, yang ada gelangnya E9. Saya nggak bisa nulis di sini ya. Gimana ya? Ya, anggap aja ini E9 ya. Ini E9. Anggap aja di sini E9. Nanti Anda teruskan sendiri di rumah ya untuk latihan. Katakanlah ini ya ini 6 ya. Dan seterusnya di sini ada E9. Nah, ini ya. Nah, E9 ini kan ada gelangnya ya. Tadi ketentuannya gimana kalau ada gelangnya? Ini kan nilainya 2. Dan ini ada gelang. Sebenarnya, jika VI simpul ujung dari VC dan EJ-nya itu gelang. Sebentar yang gelangnya E9 ya. E9 itu 4 kan, V4 kan. Cuma di sini dia gelang. Jadi dia 2 gitu. Udah gitu aja, yang lainnya 0. Ya gitu aja sih sebenarnya, simpel. Ini contoh kalau ada gelangnya ya. Oke. Gitu aja. Oke ya. Ya, lanjut. Nah, silakan teruskan sendiri di rumah ya. Oh, ini sudah ada solusinya. Ya, tadi ini 2002. Ada solusinya ternyata di sini ya. Ya, oke. Berarti Anda nggak betul terusan. Tapi Anda untuk latihan sendiri ya, Anda pura-pura belum tahu ini, coba Anda nanti kerjakan sendiri. Kemudian, ini kok sama ini? Oh, gerak berarah. Ya, ini beda. Ini gerak berarah. Gambarnya mirip ya. Cuma ini dibuat gerak berarah. Oke, ini ada solusinya di sini. Kalau gampang, nggak usah coret-coret saya. Nah, ini ketentuannya adalah Anda ingat tadi di sini, dia akan nilai 1 jika dia merupakan simpul awal. Bukan gelang ya. Kemudian dia min 1 kalau VI itu adalah simpul akhir. Dia akan 2 kalau VI ya dia simpul awal, simpul akhir, dan EJ-nya itu gelang, gitu ya. Dan 0 lainnya. Ingat ya, kalau dia sebagai simpul awal atau initial vertex, berarti nilainya 1, kalau simpul akhir itu min 1. Mungkin ini yang perlu jangan sampai kebalik. Kalau simpul akhir dia min 1, artinya VI itu ada panah yang masuk gitu ya di sini. Kalau ini panahnya keluar, ya simpul awalan panahnya keluar, itu nilai 1. Ya, oke gitu ya. Sehingga kalau di sini seperti ini 1, jadi E1 dulu, E1. E1 berarti 1, ini nilainya 1, 2, ini nilainya min 1 kan. Nah, coba kita lihat. Ini E1 ya. Ini V1, V2, V3, V4. V4. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Ya, jadi untuk E1, itu V1 nilainya 1, V2 nilainya min 1, ya kan? Kan ini keluar. Tapi 2 ini sebagai terminal vertex kan ini masuk. Sementara 1 itu dia sebagai initial vertex atau simpul awal. Jadi dia nilai 1, kalau yang dia dituju itu nilainya min 1. Begitu aja, simpel ya. Lainnya 0. E2. E2 itu, nah, di sini 2 itu adalah sebagai initial vertex-nya. 1 itu terminal vertex-nya. Jadi ini kebalikan. Ini nilainya 1, ini min 1. Ya.
Nah, kebalikan ya. Ya, kebalikan dari sini. Nah, demikian. Terus contoh yang lain silakan sama. Nah, di sini untuk yang bagaimana dengan yang gelang gitu ya. Nah, oke, E9 itu simpul ujungnya adalah 4 kan. Nah, 4 ya entah itu keluar masuk kan berarti dia masuk sekaligus keluar kan gitu ya. Ya, dia masuk, ada ini kan masuk keempat, dia keluar juga, masuk, ya, oke. Tapi kalau dia gelang berarti 2 nilainya. Nah, ini simpul 4, untuk E9 ini nilainya 2. Itu aja sih. Simpel ya. Oke. Ya, oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya kira ini nggak sulit bagi Anda. Yang penting definisi-definisinya itu Anda paham tadi ya. Karena kita masih belajar di banyak definisi di sini, banyak sekali, dan graf itu nanti banyak sekali digunakan gitu ya di kuliah-kuliah atas maupun nanti kalau Anda sudah belajar yang lebih advance ya. Apalagi nanti Anda mau mungkin praktisi di jaringan maupun praktisi di AI itu banyak sekali melibatkan graf nanti. Ya, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.